Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasugul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasugul su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira ma wahlu amma ba'd. Ma'asyar habaib al-muhtaramin, ma'asyar ulama al-'izzah, ma'asyar hadirin wa hadirat pecinta habibina Muhammad sallallahu umat Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan kita semua hajat yang dikabulkan Allah SWT, diberi sehat walafiat, taufik hidayah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas ya Allah, umur panjang, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal mautu adin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal mautu adin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Min kulli danin aw nasib wa huwa musibah amma. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. وبالخصوص المكرم المحترم عليه الله الحبيب الفاضل الفاضل الحبيب فؤاد البحر حفظه الله حياته، والمكرم المحترم عليه الله الحبيب عمر حداد حفظه الله حياته، والمكرم المحترم الحبيب الشريف المطهر حفظه الله من حياته، والمكرم المحترم الداعي الى الله بواقي حجي احمد فقيه محمد عيسى حفظه الله حياته، والداعي الى الله المكرم المحترم
الأستاذ Haji Asmullah Hafizahullah Hayati wal Mukarram al-Muhtaram Da'i Allah Al-Ustaz Habibi Hafizahullah Hayati, Ketua RW 12 Haji Jayani Hafizahullah Hayati, Komandan Pos FBR Jati Ma'mur Bang Yusuf Hafizahullah Hayati. Begitu juga Al-Mukarram al-Muhtaram Ketua DKM Masjid Nurul Jannah Al-Mukarram al-Muhtaram Dailullah Al-Ustaz Bahrul Ulum yang baru saja semangatnya luar biasa memberikan mu'idah kepada kita bersama. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli. Begitu juga para habaib al-aijah, para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau. Ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimakumullah. Majlis ini namanya apa? Itsna Asyar. Apa arti Itsna Asyar? 12. Bertepatan RW-nya berapa? 12. Bertepatan bulan ini bulan ke 12 Dzulhijjah bulan ke 12. 12. Alhamdulillah. Alhamdulillah 12 RW-nya 12. Majlisnya 12. Bulan sekarang bulan 12. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Masya-Allah 12 bulan. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Masya Allah, Alhamdulillah. Di malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia. Jumi'al khairu kulluhu billail. Dikumpulkan semua kebaikan di malam hari. Ma'uqidat li waliyin wilayatun illa billail. Tidak dijadikan wali min awliyaillah kecuali di malam hari. Alhamdulillah. Di malam hari kita berkumpul di tempat yang sangat mulia dalam Masjid Allah, yaitu Masjid Nurul Jannah. Alhamdulillah. Ya Allah, orang kalau kumpul di masjid girang luar biasa. Sebab ada orang yang mengatakan di rumah saja, di rumah saja. Kapan ke masjid? Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ke masjid. Itikaf bisa di masjid bukan di rumah, betul-betul. Itikaf di masjid bukan di kantor, betul-betul. Itikaf di masjid bukan di istana, betul-betul. Walaupun istana terbikin dari berlian, emas dan perak, tempat itikaf adalah dalam Masjid Allah. Masjid namanya Baitullah, rumah Allah. Fadilahnya besar orang masuk ke dalam masjid. Dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Makanya ngaji bang, ngaji. Kalau kagak ngaji kagak ngerti. Ngaji sampai mati. Minal mahdi ilallah. Ngaji bang. Dalam Al-Quran Al-Karim disebut innama ya'muru masajid Allah. Pakai kalimat innama adatu hasrin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Al-ayah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, percaya hari akhir, percaya tentang mati, percaya enggak? Kita semua calon betul-betul. Camat betul-betul. Calon mati apa muda? Calon mati. Pasti masuk di kubur. Pasti nanti ada hari ba'ats. Ya Allah, hari nusyur. Ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada jannah dan nar. Ini masya'adrin rahimakumullah. Maka yang ngaji. Kadang-kadang ngaji kagak mau ngomong. Di rumah saja, di rumah. Masya Allah. Masjid, masuk masjid. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini alhamdulillah kita berkumpul dalam Masjid Allah. Masjid benteng buat umat Islam, benteng buat umat Islam, senjata buat umat Islam, benteng. Ini Masjid Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, hendaklah kita niat i'tikaf sehingga keberadaan kita selalu senantiasa dapat pahala dari Allah. I'tikaf bukan harus berwudu, enggak. Walaupun tidak berwudu, walaupun senderan, walaupun tidak. Ada nggak yang tidur? Ada yang tidur? Alhamdulillah, di sini ada yang tidur. Walaupun tidur bisa niat i'tikaf selama tidak dalam keadaan junub. Junub enggak boleh, hadas besar, haid, nifas bagi perempuan enggak boleh. Tapi kalau seandainya enggak punya wudu, bisa kita beriktikaf dalam masjid, apalagi mempunyai wudu. Alhamdulillah. Ini enggak punya wudu, enggak takkan wudu, cuci tangan. Ada enggak gitu? Cuci tangan apa wudu? Cuci tangan apa wudu? Suruh cuci tangan kagak makan. Ada enggak gitu? Wudu. Kira-kira bisa enggak cuci tangan kerjakan sholat, bisa? Enggak bisa, harus berwudu. Wudu otomatis lebih daripada cuci tangan. Cuci tangan sampai mana batasannya? Tapi kalau wudu kan ada batasannya. Bahkan bukan cuci tangan saja, dari mulai muka berkumur dan lain sampai kaki. Ini masalah wudu. Hidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat harus berwudu, baca Quran berwudu, nyentuh Quran berwudu, bawa Quran berwudu, i'tikaf, tawaf berwudu. Masya Allah, banyak sekali anjuran tentang wudu. Bahkan kalau mau tidur saja berwudu. Bahkan dianjurkan idamatul wudu, senantiasa dalam keadaan berwudu, karena wudu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyhadirin rahimakumullah. Maka alhamdulillah wa syukurlah kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Dalam alhamdulillah tadi telah dibacakan Maulid Nabi sallallahu, sebagaimana ulama mengatakan inna min khawasi dzikra Maulid Nabi sallallahu annahu aman fi dzalikal 'am wa busyra ajilah min al-mubjah wal maram. Di antara keistimewaan orang yang baca Maulid, Allah berikan keamanan di tahun tersebut dan hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak kita punya aman? Pengen gak aman? Baca Maulid Nabi Muhammad SAW, insyaallah dapat keaman. Alhamdulillah. Ini di antara keistimewaan pembacaan Maulid, aman fi dzalikal 'am wa busyra ajilah bi nailil bughya wal marab, dan kabar gembira dalam waktu dekat hajat yang dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bacaan Maulid kita berkumpul di tempat yang mulia ini, semua hajat kita dikabul Allah. Yang sakit diberi sehat walafiat, dapat ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allah hilangkan segala penyakit, musibah, malapetaka, dapat kesenangan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyhadirin rahimakumullah. Ini ada faedah. Seorang murid bertanya kepada Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu. Pertanyaan ini barangkali sangat bermanfaat buat kita bersama. Apa yang diterangkan oleh beliau? Ma dawa'u man yatathaqalu al khairat wa yamilu ila syahwat, ma hubbihi lil khair wa ahlihi wa bughdihi lisyarr wa ahlihi. Apa kiranya obatnya orang yang yang cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang yang baik, tapi malas dalam perbuatan baik, demikian juga tidak mau berbuat terbaik, bahkan perbuatan maksiat. Madawa'u man yatathaqalu al khairat. Apa kiranya obatnya orang yang berat dalam perbuatan baik? Madawa'u man yatathaqalu al khairat wa yamilu ila syahwat, condong dalam perbuatan-perbuatan syahwat, yakni maksiat. Ma hubbihil khair wa ahli, bahkan dia cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang-orang yang baik, benci dengan kemaksiatan, benci dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi disuruh perbuatan baik, dia malas. Masya Allah. Ini disajikan kepada Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu tentang permasalahan ini. Barangkali terjadi kepada kita bersama. Kalau kita tanya, cinta enggak dengan Quran? Cinta enggak dengan orang yang baca Quran? Cinta. Benci enggak dengan orang maksiat? Benci enggak dengan orang yang berbuat maksiat? Coba mau tanya, kira-kira kita baca Qurannya berapa juz?
Cinta tapi gak ada baca Quran. Ya Allah. Lihat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau kata Imam Ghazali, beliau Imam Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran, tiap hari 30 juz tiap hari. Begitu datang bulan Ramadan sampai 2 kali khatam Al-Quran. Di mana beliau baca fi shalah, ketika mengerjakan ibadah salat. Kira-kira diri kita berapa kali baca Quran tiap harinya? Masya Allah. Pada cinta dengan orang yang baca Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb. Cinta dengan orang yang salat, cinta dengan orang yang memperbanyak salat. Al-Imam Sayyidina Ali Zain Abidin radhiyallahu anhu tiap hari 1000 rakaat. Kira-kira kita berapa rakaat? Berapa rakaat tiap hari? Berapa rakaat? 17. Enggak pakai salat sunnah. 17 rakaat itu enggak pakai salat sunnah. Ya Allah, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar, maghrib, isya. Ya Allah, itu yang wajib-wajib saja. Tapi kalau waktu Jumat, kira-kira ganti zuhur, salat berapa rakaat? 2. 2 sama 4 banyak mana? Kan jelas 2 sama 4 banyak kan? 2 dilarang, 4 boleh. Masya Allah. Ada nggak gitu? Jumat kok nggak boleh 2 rakaat. Sholat zuhur aja, sholat zuhur 4 boleh, zuhur Jumat nggak boleh. Ada nggak gitu? Masya Allah. Itu yang 17 rakaat sehari semalam tanpa salat sunnah. Kan kita dianjurkan sunnatul wudu, tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah, ada duha, ada lagi tahan tahajud, ada lagi witir dan lain-lain sebagainya. Sunnah banyak sekali. Ma'asyadin rahimakumullah. Ini ma'asyadin rahimakumullah. Maka ditanyakan kepada Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu, ma dawa'u man yatazaqalu 'anil khairat wa yamilu ila syahwat ma hubbil khair wa ahlihi wa bughdhihi lisyarr wa ahlihi. Apa obatnya orang yang merasa berat dalam ibadah kepada Allah, condong dalam maksiat, padahal orang tersebut cinta dengan orang yang baik, cinta dengan kebaikan, benci dengan kemaksiatan, benci dengan orang yang berbuat maksiat. Maka di sinilah Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu menjawab, "I'lam anna li hadzal amri asbaban arba'atan." Ketahuilah penyebabnya adalah 4 perkara. Gara-gara 4 perkara orang tersebut malas ibadah, condong dalam maksiat. Maka dihilangkan 4 perkara dengan 4 perkara. Pertama kali, al-jahlu wa izalatuhu bil ilmin nafi'. Kebodohan, tidak mengerti fadilah keutamaan orang yang salat, tidak mengetahui tentang masalah orang yang berpuasa, tidak mengetahui fadilah baca Al-Quran, tidak mengetahui tentang sedekah, tidak mengetahui tentang i'tikaf dan lain-lain sebagainya. Akibatnya menjadikan malas dalam ibadah kepada Allah. Padahal ibadah yang dikerjakan pahalanya luar biasa besarnya. Kalau saja Nabi mengatakan raka'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajr, habis adzan subuh, sebelum salat subuh, salat sunnah 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Ya Allah, dunia dan seisinya 2 rakaat. Ada enggak kira-kira 2 rakaat 1 hari? 2 rakaat 1 hari ada? Lu ngantuk apa tidur nih? 2 rakaat ada 1 hari? Setengah hari? 1 jam? Setengah jam? 5 menit? Ya Allah, ya sebentar selesai 2 rakaat. Khairun ya dunia wa ma biha, lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Tentang masalah puasa Nabi katakan, law anna rajulan shama yawman tatawwu'an tuba'diya min al-ardi dhahaban lam yastawfi thawabahu dunya bihisab. Kalau seandainya ada orang berpuasa sunnah sehari saja, kemudian diberikan kepadanya emas sebelum bumi ini,
masih belum cukup dengan pahala yang disediakan Allah di hari hisab, hari perhitungan kelak. Kira-kira emas sekarang 1 gram berapa, Pak? Namanya laki-laki jangan ke pasar. Mungkin perempuan yang paham. Di sini perempuannya enggak? Mana sih perempuan? Coba tanyakan perempuan yang itu tahu itu emas 1 gram berapa? Hah? 900. Ya Allah, Mas murni Pak, bukan mas karat. Bagaimana 1 kilo? Bagaimana kalau Masjid Nurul Jannah dipenuhkan dengan emas? Sepondok gede, kira-kira gimana? Se-Jakarta, se-Indonesia. Nabi katakan, "Lau anna rajulan sawma yauman tatawuan, Tubautiya mil al-ardi dhahaban lam yastawfi dawabahu dunia hisab." Bumi ini penuhkan dengan emas murni, diberikan kepada orang yang bersunnah sehari saja, masih belum cukup dengan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Ini baru puasa sunnah, bagaimana puasa yang wajib. Itu tadi rakaat fajr khair minad dunya, itu salat sunnah. Bagaimana yang wajib seperti salat subuhnya. Ya Allah, belum ibadah-ibadah lainnya. Nikmat bagi orang muslim bisa jadi konglomerat akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau konglomerat dunia nggak dibawa mati. Ada orang baru kawin, Pak, suami istri kawin, janji waktu kawin sehidup semati, tahu-tahu istrinya mati, suaminya mau dikubur. Atau suami yang mati, kira-kira istrinya mau dikubur, pada janji semati itu semati. Kaya raya, duitnya ikut, senjatanya ikut, enggak ikut, baca derian. Keluarganya ikut ke kuburan, keluarganya, hartanya ikut ke kuburan, mobilnya. Begitu balik hartanya dan keluarganya, kecuali amal perbuatannya yang ngikutinya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik senang dalam kubur, bisa menjadi raudhah dari jannah. Tapi kalau jelek, na'udzubillah, di kuburan bisa menjadi hufrah min hufarin nar, na'udzubillah min. Ini masyhadirin rahimakumullah, ibadah luar biasa pahalanya. Jangan sampai kita dilupakan gara-gara dunia. Sampai al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau seandainya dunia dijual di pasar dengan harga seperti sepotong roti, saya gak beli. Sepotong roti, bukan 1 roti, bukan. Sepotong roti saya gak beli dunia. Kenapa? Karena dunia bahaya luar biasa. Ya Allah, man arafa dunya karihaha. Siapa orang yang mengerti tentang dunia pasti benci, dia senang tentang dunia. Ya Allah. Wa man arafa al-akhirah, dan siapa yang mengerti akhirat pasti dia senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyahadirin rahimakumullah. Maka dijawab oleh Al-Habib al-Hadrallah al-Wardah, beliau mengatakan al-jahlu wa izalatuhu bil ilmi nafi, kebodohan dan dihilangkan kebodohan dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab dengan ilmu bisa mengetahui ibadah kepada Allah, dengan ilmu mengetahui apa yang dilarang oleh Allah. Sampai digambarkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ibadah dengan ilmu bagaikan pohon dengan buah. Kira-kira pohon dulu apa buah dulu? Pohon dulu apa buah dulu? Kalau kita ingin mendapatkan buah, tanam pohon. Ada pohon baru berbuah, nggak mungkin ada buah nggak ada pohonnya, nggak mungkin. Itu contoh kita wajib ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngerjakan salat, ngerjakan puasa, baca Al-Quran dan sebagainya, ibadah kepada Allah harus kita ketahui cara ibadah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, ibadah yang akan diterima. Ini masyhadirin, kita mengetahui ibadah sehingga ibadahnya bisa kita mengetahui cara ibadah sehingga ibadahnya bisa diterima oleh Allah. Apalagi zaman-zaman sekarang, kadang-kadang orang modal nekat, ibadah gak mau, nekat dikerjain.
Sampai-sampai sholat jenazah pakai ruku. Ada nggak itu? Sholat jenazah pakai ruku. Di masjid ini ada nggak sholat jenazah pakai ruku? Di mana-mana nggak ada sholat jenazah pakai ruku. Muncul orang sholat jenazah pakai ruku. Balul. Masa sholat jenazah pakai ruku? Masya Allah. Itu jadi masyaallah rahimahullah. Maka harus kita hati-hati. Farjahlu, kebodohan tersebut, wa izalatu bil ilmin nafi', berkumpul dengan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita berkumpul di dalam menghadiri majlis ta'lim, diadakan pengajian. Ya Allah, luar biasa nikmatnya orang hadir majlis ta'lim sehingga bisa ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, masyaallah rahimakumullah, dha'ful iman, lemahnya iman. Kalau lemah iman bahaya luar biasa. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi dah tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'a dhunubi mujibatani qaswatal dhalful iman, lemahnya iman. Kalau lemah iman dibiarkan saja, khawatir copot, na'udzubillah min dzalik, alias bisa murtad, na'udzubillah. Wa taqwiyatu, bagaimana menguatkan keimanan tersebut? Jika Allah bidzikr wa taqwiyatuhu bin nazar ila malakutis samawati wal ard wa mulazamatil a'malis salihah. Bin nazar ila malakutis samawati wal ard. Kalau kita melihat langit, bumi, gunung dan lain sebagainya, ingat Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan binatang, manusia, Allah subhanahu wa ta'ala, dari Allah. Ini menguatkan keimanan kita kepada Allah. Wa mulazamatil a'malis salihah, dan senantiasa ibadah kepada Allah. Ini akan menguatkan keimanan kita. Kemudian yang ketiga, tulul amal, panjangnya cita-cita. Seakan-akan mati untuk orang lain saja, ka'annal maut ala ghairi kutib. Seakan-akan kematian datang untuk orang lain saja. Kalau saya enggak, saya masih banyak. Tahu-tahu malam untuk bicara, pagi yang mati. Ada nggak gitu? Pakai masker mati, nggak pakai masker mati. Ini sekarang ada tulisannya. Pakai masker apa? Harga mati. Nggak pakai masker? Pakai masker nggak pakai masker mati. Gini-gini nggak pakai masker nanti nggak? Pakai masker? Kalau idza jajalhum la yastakhdan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang pasti bakal mati. Kalau bicara mati pasti mati. Coba kalau kita lihat orang-orang dulu, Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia istimewa, beliau Rasulullah SAW umur ketika meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Itu pakai hijriah. Jadi kalau pakai Masehi kurang lebih sekitar 61 tahun. Kita kan pakai Masehi kebanyakan. Dari mulai Januari sampai Februari, betul? Itu kurang lebih 61. Tapi kalau hijriahnya 63, itu Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali bin Abi Thalib 63, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah ketika meninggal dunia 54, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warḍah 55, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu warḍah yang punya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi yang kalah Muslim Dona khamsin, di bawah 50 tahun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil luar biasa saleh, ketika meninggal dunia dona 40, di bawah 40 tahun. Ada nggak di sini sudah 40 tahun? Ada nggak? 40 tahun ada nggak? 50 tahun? 60. Masya Allah, yang muda nggak usah ngetik yang tua, kadang-kadang muda duluan. Ya. Yang sehat kadang ngetik yang sakit, kadang-kadang yang sehat duluan. Ada nggak? Kira-kira ibu dengan anak, anak duluan. Ada nggak? Nenek dengan cucu, cucu duluan. Ada nggak? Masya Allah, Masya Allah, Masya.
Memang mati tinggal nunggu tua, tinggal nunggu sakit. Enggak, idza jajalul astaghfiru sa'atan wa astaqdimun. Maka siapkan diri kita ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah. Amin. Umur panjang, sehat, afiat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil wara'i ma'at taqallub bil halal. Jadi orang yang wara' kun wari'an. Jadi orang yang wari'. Artinya hati-hati. Ya Allah, thuluthun li ta'ami wa thuluthun li nafasi wa thuluthun li syarabi. Sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama, sehingga kita bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah, yang wajib yang sunnah dijalankan, yang haram yang makruh ditinggalkan, perbuatan mubah dijadikan ibadah kepada Allah. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, negeri kita adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hilangkan segala penyakit, musibah, malapetaka, bencana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat, afiat. Ya Allah, dan mati insyaallah dapat husnul khatimah. Ya Allah, di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam salihin. Ya Allah, kita jadi Allah berkata kita semua yang masuk dalam jannah bighairi hisab wal adab fi syafa'ati ma'id murafaqati habibina Muhammad sallallahu amin amin ya rabbal alamin. Maaf hadirat, saya enggak berpanjang lebar lagi. Mudah-mudahan apa yang sampai sini bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.